Sebenarnya program Gandasari itu sudah lama ada yang namanya di absen mengenai sholat 5 waktunya. Ya, ada yang mungkin pikir, aduh saya di tempat lain nggak pernah tuh kayak gitu-gitu. Kalau di Gandasari beda. Kita ingin sukses di dunia, kita ingin sukses di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses di dunia dan akhirat adalah dambaan setiap orang beriman. Jagalah keseimbangan antara bekerja dan beribadah. Jangan tinggalkan kewajiban ibadah meski sedang bekerja. Di video ini kita akan dengarkan nasihat spiritual dari guru kita, Ustadz Supri Gayo. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih. Utamaan majelis ilmu itu adalah ketika kita berkumpul seperti ini, lalu dibilang Pak Ismail tadi meninggal ke surga Pak Haji. Amin. Jadi luar biasa, majelis ilmu itu luar biasa. Walaupun kita lihat sederhana, tetapi ketika ada niat kita untuk menuntut ilmu, ada niat kita untuk berkumpul seperti ini, untuk menguatkan keimanan kita, takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati kita itu langsung tempatnya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karyawan Gandasari, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan, terus semangat berkumpul dalam majelis ilmu. Semangat berkumpul dalam meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seperti yang dibilang Pak Haji tadi, kita ini semuanya akan kembali kepada Allah. Jinna wal insan illa liya'budun. Langkah kita, semangat kerja kita, itu semuanya dicatat sebagai amal ibadah. Ketika kita betul ikhlas, betul-betul berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di sana anak nanti bacaannya gondang sari Pak Haji. Kenapa? Kita selalu melantunkan Al-Quran, kita selalu mencapai sebuah target untuk mencapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lampu akan menjadi saksi, pepohonan akan berbicara apa yang sudah kita perbuat di masa hidup kita. Karena kita ini hidup dari antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sidina wa sab'in. Umur karyawan Gandasari, umur Pak Haji, umur saya Suprianto antara 60 sampai 70 tahun. Gandasari. Tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa salahnya ketika kita ada pekerjaan seperti ini, ketika mendengar azan kita langsung bergerak, langsung ganti-gantian sesuai dengan jadwalnya, mungkin kita melaksanakan sholat. Ketika sholat kita baik, maka akan diberikan tiket ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semasih nyawa kita digantung badan, mari terus kita mempersiapkan diri menjadi manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ibadah yang paling utama adalah, di dalam hadisnya adalah sholat tepat waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, jihad fisabilillah. Dan begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ancaman-ancaman ketika kita meninggalkan sholat. Ketika kita lahir, kita diazankan oleh ayah dan bunda kita, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, kebesaran Allah. Jangan kita sempat nanti ketika sudah meninggal baru menyesal Pak Haji, baru kepingin lagi kembali ke dunia. Di dalam ayatnya dikatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhanku, telah aku lihat, wa sami'na, telah aku dengar, farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan aku lagi ke dunia. Ada beberapa orang yang tidak punya agama bahwa ketika kita meninggal dunia akan menjadi debu saja, tidak ada ancaman, tidak ada azab.
Ayat ini menjelaskan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Istri kita meninggalkan kita di alam kubur, mereka datang mempertanyakan kita, man rabbuka, siapakah Tuhan? Ketika kita tidak pernah sholat, ketika kita tidak pernah berbuat kebaikan semasa hidup kita, jangan harap kita bisa menjawab Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga saudaraku, hanya membaca misalnya WA saja setiap hari siang malam yang tidak bermanfaat, hafal Al-Baqarah, baca. Karena ini adalah iman kita. Ini adalah investasi kita nanti yang salah satunya akan membela di alam kubur. Ya, membaca Al-Quran. Kalau 5, setiap sholat 5 waktu misalnya kita membaca 2 lembar. Zuhur 2 lembar, Asar 2 lembar, Maghrib 2 lembar, Isya 2 lembar, 1 juz. Karena Al-Quran itu 1 juz itu 10 lembar. Subuh misalnya bangun bapak-bapak dan ibu-ibu, kita buka Al-Qurannya 2 lembar saja. 2 lembar itu hanya 10 menit Pak Haji. Jangan gengsi belajar. Dan jangan gengsi. Nanti kalau memang belum bisa baca Al-Quran, kita mulai dari Iqra. Abatasa. Ketika kita rindu dengan tuntutan ilmu seperti itu, rindu dengan bacaan Al-Quran seperti itu, meninggal kita Pak Haji, syahid di mata Allah SWT. Jadi luar biasa. Jadi jangan gengsi, belajar. Ya, jadi 1 juz itu 10 lembar. Targetkan ibadah kita untuk memotivasi kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita saling menasihati. Jika kita mengejar hanya dunia saja, maka tidak menutup kemungkinan akhirat tidak akan kita dapat, kenikmatan tidak akan kita dapatkan. Padahal waktu kita abadi adalah tempat kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman dan takwa. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan terus umur kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu terus memperbaiki dirinya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita sebagai umat Islam yang berKTP 100% Islam, maka jangan pernah kita melupakan sholat 5 waktu. Sholat ini adalah kuncinya surga. Sholatul jannah. Sholat adalah kunci surga. Sholat ini adalah beda kita dengan orang-orang kafir, beda kita dengan orang-orang yang lain. Maka ketika kita meninggalkan sholat, maka sungguh rugilah manusia-manusia yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Sholat yang tepat waktu, sholat yang betul-betul khusyuk. Ketika kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu, maka dunia pun akan mudah kita capai. Ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka dunia yang kita kejar pun akan tidak bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, semuanya saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita menjalankan ibadah 5 waktu. Sholat ini adalah menjadi investasi yang terbaik. Sholat salah satunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini baik, maka semua aktivitas yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah manusia-manusia yang rajin sholat, yang terus merenung untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.